Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang KPK atau sering kita sebut dengan kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita misalkan kita bahas dulu tentang kelipatan sebentar dulu. Jadi misalkan kelipatan dari 3 itu adalah 3 tambah 3 itu adalah 6 tambah 3 itu adalah 9, dan 9 tambah 3 itu adalah 12 ya, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan kelipatan. Jadi kelipatan kita jumlahkan saja, misal kelipatan 3, jadi kita jumlahkan 3, yang pertama 3 itu adalah 6, 3 tambah 3 itu 6, dan seterusnya. Atau dapat kita cari dengan seperti ini, misalkan kita kalikan saja dengan bilangan asli. Nah, jadi 3 ini adalah hasil dari nilai bilangan asli 1. Jadi 3 kita kalikan dengan 1, 3 kita kalikan dengan 1, itu adalah hasilnya 3 ya. Selanjutnya bilangan asli yang kedua itu adalah 2. Jadi 3 kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 6, dan seterusnya. Jadi adik-adik bisa mencarinya juga. Nah, itu adalah dari kelipatan. Jadi apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan terkecil? Nah, misalkan saya punya contoh atau example-nya itu adalah untuk saya suruh cari KPK dari 4 dan 6. Nah, misalnya kan, jadi kita tulis dulu kelipatan dari 4 itu berapa. Itu adalah 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, jadi berhentinya jika di kelipatan kedua bilangan ini sudah ada angka yang sama. Jadi kelipatan dari 6 itu adalah 6, 12, 18. Nah, kita berhenti dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 4 dan 6 itu adalah 12 ya. Nah, ini ada angka yang sama. Jadi kelipatan persekutuan terkecil adalah angka yang sama yang paling kecil. Nah, jadi adik-adik bisa mengingatnya seperti itu. Selanjutnya yang kedua, misalkan contoh yang kedua, kita ke yang agak lebih sulit ya ini. Misalkan kelipatan dari 12 dan 14 misalkan. Jadi kelipatan dari 12 ya, adik-adik bisa mencarinya dengan 12 itu adalah 12. Kita 12 tambahkan dengan 12 itu adalah 24. Selanjutnya kita tambahkan dengan 12 lagi, itu adalah berapa? 36. Selanjutnya kita tambahkan 12 lagi, yaitu 48. Nah, jadi cari angka yang sama. Selanjutnya 14 itu adalah 14 itu sendiri, 14 tambah 14 itu adalah 28. 28 tambah 14 itu adalah 42. Selanjutnya 42 kita tambahkan dengan 14 lagi, itu adalah 56. Itu adalah 56. Kita tambahkan 12 lagi, yaitu 56. Kita tambahkan 14, yaitu 70. Nah, ini selanjutnya 48 dan 12 kita tambahkan lagi ya, yaitu 60,72. jadi ya
72 kita tambahkan lagi dengan 12 itu menghasilkan 84 dan seterusnya. Nah, jadi dengan angka yang lebih besar itu kita tidak bisa mencarinya dengan seperti ini, bisa tapi kurang efisien ya. Jadi ada yang dapat mencari KPK itu dengan yang namanya mencari pohon faktor. Nah, pohon faktor. Jadi di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan membahas pencarian KPK dengan pohon faktor. Nah, jadi kalau dengan angka yang sederhana, misalkan KPK 4 dan 6, kita dapat mencarinya seperti ini. Ini angka yang sederhana ya. Misalkan kelipatan lagi, itu adalah kelipatan dari 5 dan 6 misalkan. Ini masih sederhana, masih di bawah 10 itu masih terhitung sederhana. Jadi kelipatan dari 5 itu adalah 5, kita tambahkan lagi itu adalah 10, tambahkan lagi itu adalah 15, tambahkan lagi itu adalah 20, kita tambahkan lagi 25, dan kita tambahkan lagi 30. Nah, selanjutnya dan seterusnya ini. Jadi kita berhenti. Selanjutnya yang 6 ada 6, 12, 6 tambah 12 adalah 18, dan 18 tambah 2 adalah 24, 24 tambah 30. Nah, kita berhenti karena udah menemukan angka yang sama. Nah, jadi KPK dari 5 dan 6 itu adalah 30. Jadi dengan angka yang sederhana kita dapat mencarinya dengan konsep kelipatan seperti ini. Tapi dikala angkanya udah cukup rumit atau lumayan tidak sederhana, kita bisa dengan menggunakan pohon faktor yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya.